Mulai nih. Mulai. Oke. Jadi ini Dam. Apa tuh? Kagak penting sih. Cuman keresahan gue aja penasaran gue. Resah kenapa? Penasaran. Seorang Ojan resah tuh gimana gitu? TikTok. Banyak lah apa FYP lagu-lagu kan. FYP lagu-lagu. Nah, zaman sekarang tuh apa namanya metanya tuh pokoknya lagu asli. Misalkan kayak si Mangu itu di remix. Nah ini intinya remix gue nih. Iya. Nah pertanyaannya adalah si orang yang remix ini kok nggak terkenal ya? Terus siapa yang remix nih gue mah? Lu sebagai anak band nih. Buset. Anak band. Tapi penasaran gue bener aja. Siapa yang remix? Yang remix itu kan lagu terkenal banget. Udah bener-bener kalau udah di remix nih. Dan cuma satu versi. Iya nggak sih? Iya. Apa sih kemarin yang baru-baru ini? Mangu tadi. Mangu Atau yang sebelum-sebelum lagi yang Velocity-an tuh. Lagunya siapa sih? Aduh, Statue. Oh ya Statue. Aslinya kan nggak gitu, di Velocity-in di remix gitu kan. Dicepetin tuh biasanya tuh, di speed up. Nah itu siapa tuh? Itu di belakangnya itu siapa? Sebenarnya kan lo bisa lihat ini, misalnya lo lewat videonya set. Ada soundnya tuh. Iya. Di itunya bisa lewat bisa lihat sama lo di situ. Bisa. DJ apa gitu. DJ apa di situ? Oh ada ya? Ada. Nama DJ-nya ada ya? Ada. Gua lupa lagi, biasanya DJ Funky itu namanya. Lupa DJ Funky. Remix. Tak. Tapi tetap aja tidak menjawab pertanyaan gue yang kok nggak terkenal ya gitu tuh. Dianya. Iya. Nggak dapet job. Apa kitanya nggak tahu? Mungkin kalau menurut gue ya, mungkin kitanya nggak tahu kali. Mungkin dia sukanya off air gitu. Oh, bisa jadi sih. Cuma nggak ke-up gitu loh. Di karyanya tuh kan itu dianggap karya ya. Iya. Karya itu mendunia bisa jadi gitu tuh. Si orang yang bikinnya enggak gitu. Bisa jadi kenapa dia nggak, mungkin misalnya kita anggap dia nggak dapet job gitu ya. Nggak dapet job. Misal gitu. Satu, mungkin dia nggak ngambil job itu karena mungkin dia hanya senang-senang aja suka nge-remix lagu itu. Sebenarnya mungkin dia DJ, mungkin dia punya juga lagu sendiri gitu. Ya, suka ngisi juga, maksudnya bukan ngisi, apa sih namanya sebutannya? Ya di klub-klub gitu maksudnya. Ya bisa jadi. Sama atau enggak ini karena itu kan biasanya dia orang-orang yang remix itu kan comotan lagu orang. Iya. Siapa tahu dianya nggak izin. Sama punya lagu. Beda contohnya kayak ini Phil Koplo. Itu kan bisa juga dikatakan remix menurut gua. Dikatakan remix. Karena ada lagu aslinya. Ya, dia pakainya lagu asli orang gitu. Iya. Tapi dia izin sama orang, sama yang punya lagunya gitu. Iya, remake, benar-benar remake, dibuat ulang. Nah, makanya mungkin jawaban gua kenapa dia yang orang-orang suka nge-remix lagu itu nggak kelihatan ya, nggak naik atau lo itu. Ya mungkin tadi mungkin dia hanya sekedar senang-senang aja suka nge-remix lagu, sama ya itu tadi dia nggak berani karena ngambil nyomot lagu orang. Iya. Gitu. Iya sih. Tapi bisa juga dia dapat duit dari sini, Chan, dari YouTube. Gua nggak tahu ya sistemnya gimana. Soalnya kalau lu lihat DJ statue misalnya cari di YouTube gitu, ada gitu. Iya. Tapi nggak tahu dia memonetize atau enggak gitu. Gua nggak tahu. Oh iya ya. Iya juga. Tapi biasanya ada iklan juga. Ada iklan lewat kan. Iya, suka ada lewat iklan. Nah, mungkin dari situ duitnya. Tapi harusnya copyright itu kalau udah dirubah kayaknya nggak kena nggak sih, apa gimana ya? Itu gua nggak tahu ya. Di remake tuh yang itu gua enggak deh. Kalau yang cover juga iya. Kena kan sebenarnya. Sebenarnya kena. Ke-detect gitu sama di YouTube-nya. Hanya tuh gua nggak tahu apa peraturan itu kayak gimana, gua nggak tahu. Iya gitu. sih. Kayak cuman dia tuh kayak komuknya aja nggak tahu gitu tuh. Iya. Penasaran. Bener-bener lebih, karena kan suka lebih terkenal si remix itu. Iya. Dibandingkan lagu aslinya gitu tuh. Iya, ini lagu siapa? Kadang juga ada lagu yang
dirilisnya udah lama, udah beberapa tahun yang lalu gitu. Gara-gara di remix naik lagi kan lagunya. Malah lagu orang si remix itu, bukan bukan si musisi yang nyiptain lagu itu atau yang menyanyikan lagu itu. Ada yang baru tahu, ada juga yang malah lebih suka. Mending yang versi ininya. Kalau pernah juga pasti temen lo gitu tuh. Mending versi si yang ini, versi yang remix. Bisa cover juga kan? Iya. Musisi yang suka cover gitu-gitu. Tapi ya, ini jadi gini nih, gue jadi liar ini lah gue mikirnya tuh ya. Maksudnya mungkin kayak misalkan gue bikin lagu nih. Nah, gue cari tahu dulu tuh yang tukang remix itu siapa tuh ya. Yang remake tadi tuh gue cari. Misalkan tadi DJ Funky gitu ya. DJ Funky. Gue bikin lagu nih. Wih, coba dong remixnya lagu gue. Kan gue nya belum ada nama lah gue. Si musisinya. Iya, si gue yang punya lagu nih minta ke si DJ Funky. Iya. Bikinin dong remixnya. Ramein gitu tuh. Nah itu mungkin nggak ya kayak gitu sekarang tuh metanya gitu. Bisa jadi, bisa aja. Iya, soalnya banyak gitu kan. Bisa aja. Berarti secara tidak langsung si musisi itu kan ini mengizinkan lagunya di remix. Iya. Remix aja. remix. Tapi remake tuh beda nggak? Remake dibuat ulang, remake. Buat remix bukan? Iya. Harusnya beda ya, karena remake itu kan dibuat ulang. Iya, jadi kalau remix itu dimix ulang. Sama ya? Kayaknya sama deh. Tapi gue secara teknisnya gue nggak tahu mix itu gimana ya, karena gue nggak pernah produce lagu juga kan, nggak tahu. Di mix itu kan berarti di blend di blend apa lagi di mix. Kayaknya kalau oleh gue nih ya, remix itu remix. Remix itu kayaknya. Jadi emang apa namanya? Bahan lagu aslinya kan, tahu nggak sih lu? Ya, jadi bahan asli cuma nanti ya kayak pitch kurangin jadi biar cempreng, terus dicepetin, terus ditambahin aransemen lain. Gitu iya kayak gitu. Kalau lagu nih karena remix gitu tuh. Bisa jadi kayak gitu. Kalau remake mah kayak banyak kan sekarang lagi musim kan remake ini kan yang lagu-lagu zaman dulu dibuat ulang. Iya. Itu mah harus aransemen ulang gitu ibaratnya. Itu. Kayaknya gitu deh. Itu. Masuk akal ya? Masuk akal Kayak gitu. Tadinya gue mau jawab itu, tapi dengan jawaban kalau remake itu kan di aransemen ulang, tapi remix itu gue nggak tahu. Remix itu gue nggak tahu. Di remix itu gue nggak tahu penjelasannya gimana. Iya. Bener kayak gitu. Kayaknya ya. Kayaknya juga gitu. Kayaknya. Tapi musisi sekarang, kalau gue nggak salah denger ya, pernah nggak tahu itu ngejokes apa enggak sih Mahalini itu. Yang dulu tuh lagu apa? Sial, kalau nggak salah lagu Sial. Terus dia kayak bukan nggak terima sih, kayak iya aja lagu gue diginiin katanya gitu. Menurut lo maksudnya gimana ya? Maksudnya harusnya senang deh kalau bagi gue ya. Oke. Karena kalau menurut gue sih masing-masing musisi. Mungkin musisi-musisi yang nggak suka di remix, mungkin dia pengen dihargai kayak gimana ya? Gue udah susah-susah nge-produce lagu, gue udah susah-susah nulis lagu segala macem. Kok gue terkenal dari dia ya segala macam. Mungkin ego kali. Tapi kan ada beberapa musisi juga yang ya udah nggak apa-apa. Malah dia bikin videonya juga gitu. Iya, nggak apa-apa, silakan. Mau ngapain lagu gue silakan, nggak apa-apa gitu. Iya. Ada kayak gitu. Berarti bisa dibilang ya masing-masing musisi lah. Iya sih. Masing-masing musisi. Sekarang gue udah jadi mikirnya gitu, anjing metanya tuh kayak harus gitu, viral tuh harus kena remake baru, remix. Karena remake. Kena remix baru tuh, dar aja gitu tuh, meledak udah. Apalagi udah sampai goyangan. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Apa? Siapa yang menemukan goyangan itu tuh gua? Siapa sih yang ngeduluin tuh? Biasanya ada satu orang. Ya? Ada satu orang. Emang ada ya? Biasanya awal-awal misalnya ada satu lagu di remix gitu ya, Terus ada jogetannya lah gitu ya, ada jogetannya. Nah, itu biasanya ada yang ngawalin gitu. Siapa misalnya si TikToker A misalnya. Bikin tuh bla 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 blanya apa dance-nya. CDC kan ngomongin DC. DC. Ngebuat DC-nya. Nah, nanti orang-orang suka nih sama DC-nya, ya udah, misalnya lo bikin tuh, lo buat juga jogetan itu dengan lagu yang sama dengan yang awalin itu kan. Nah, biasanya di caption itu ada tuh DC by. Oh gitu. Biasanya ada DC by TikToker A gitu. Biasanya gitu. Kayaknya ada ngawalin biasanya. Nggak ada ngawalin ya. Nggak ada kayak Popo. Oh iya. Nah, itu kan ada tuh. Yang ada ya. Itu sih itu kan. Iya.
Gue lupa lagi tiktoker siapa. Itu lah pokoknya. Cewek kan? Iya, yang cewek. Yang nanya si AB-nya. Iya. Iya. Itu tuh. Joget-jogetnya aja tuh. Pokoknya jadinya tuh gini juga tuh tololnya gue ya. Mikirnya. Orang tuh bikin lagu sepaket tau gak sih? Jadi kayak, ini gue bikin lagu nih set. Gue udah nyiapin ini versi remix sama jogetnya gini nih. Udah nyodorin tuh. Tapi gini ya gitu. Tapi ada kayak gitu. Gue inget si Ada tuh. Rizky Febian kalau nggak salah. Rizky Febian. Gue lupa lagu yang mana. Dia ngebuat DC-nya. Malah si Rizky Febian. Oh si Rizky Febian ya? Iya yang ngebuat DC-nya dengan lagu tapi nggak di remix memang. Iya. Di remix memang. Gitu. Oh. Wah, ada. Sama kalau nggak salah Salsabil juga. Kalau nggak salah ya. Kalau Salma nih. Kalau nggak salah Salsabil tuh yang lagu telah lama. Nah, itu Dia yang bikin. Dia yang bikin. Kalau nggak salah. Oh. Seingat gua gitu. Kalau nggak salah itu juga. Bisa jadi. Orang-orang, kok asik ya? Iya. Udah sama lagunya asik. DC-nya juga oke, dapat gampang dipelajari. Ya udah orang-orang pada bikin gitu. Pada buat segala macem gitu. Metanya udah gitu ya. Emang TikTok tuh ya. menurut gua kayak gitu sih. Kalau nggak joget-joget, DC dan segala macam, jedak-jeduk soundnya atau yang parodi-parodi, Bang Tile gitu kan. Gue nungguin anjing Tile itu siapa bangsat. Tapi lo tau gak ada yang pura-pura jadi Tile? Nggak tahu kan? Ada. Nggak ngikutin banget TikTok kan? Iya, itulah pokoknya. Ya gitu-gitu sekarang TikTok tuh sebenarnya menurut gua kayak gitu. Tadi gue sempet terlintas tapi oh ini apa namanya, kan si lagu-lagu remix tadi itu punya genre kan? Iya. Maksudnya ya ada lah, ada genre-nya lah. Si NDX itu tuh itu mau otomatis ya? Kalau menurut gua dia mah bukan remix. Emang buat remix? Iya bukan. Koplo aja koplo. Tapi pas begitu viralnya dia mah nggak usah di remix. Iya, harus di remix lagi. Udah lagu gitu organik. Karena basicnya emang dia kan pakai apa namanya musiknya gitu loh. Tapi dia combine dengan lagu-lagu apa sound Jawanya dengan ketimplungnya itu. Iya. Itu ada juga berarti maksudnya yang gitu maksudnya. Iya. Tapi yang kalau gitu gue nggak tahu juga sih ada jogetnya apa enggak yang gitu tuh. Cuman soundnya viral aja tuh yang gitu tuh yang baru tuh ya. Sama ini. Lupa lagi. Ya Allah lupa lagi. Oh ini. Tadi maksud gue sekarang tuh metanya ke sono kenapa? Harus remix dulu, terus ada jogetannya viral, udah pasti enak lah gitu tuh. Udah pasti meledak gitu. Tapi kalau gue sadari, kalau gue ya sering banget gitu. Tahu dulu lagu-lagu baru nih, tahu duluannya lagu si remixnya itu, ya kan? Baru lewat itu bukan lagu aslinya, langsung remixnya. Nah begitu gue denger lagu aslinya, terus gue membayangkan ini gue denger pertama kali ini lagu ini, kayaknya gak suka. Tapi kalau udah sering lewat itu loh. Iya. Sering lewat itu jadi kok enak ya. Gua pernah nggak gitu? Itu Mangu. Iya, salah satunya tuh. Gue lebih suka denger jujur ya. Gue lebih suka denger yang remixnya daripada yang aslinya. Makanya sekarang sampai segitunya gitu tuh. Jadi ya ngebayangin kan sering juga kan kita kayak siapa ya? Kalau gue waktu itu justru si Adrian Halif begitu keluarin album langsung gue denger semua nih. Iya. Di hari pertamanya banget nih, di detik-detik akhir malah gue langsung dengerin. Bisa kan nilai itu. Kadang kalau gue ya bisa nilai gini, ini lagu nih sebenarnya enak tapi kalau sering didengar nih, ada juga yang lagu ini nggak enak gitu tuh. Kayaknya nggak bisa di first impression gue tuh gak langsung kena gitu. Iya. Nah kalau si remix ini biasanya langsung kena. Heran gue. Jadi karena menurut gue sih kita tuh udah terbiasa dengan lagu remix ya. Dengan adanya feel koplo, jadi orang tuh mulai mengamini remix gitu. Iya kayaknya ya. Dengan adanya feel koplo tuh. Iya, dulu mah kan ini ya kayak dianggap lagu-lagu angkot ya benar remix tuh. Dengan adanya feel koplo ya udah. Sekarang mau di klub di setel lagi kan. Gitu. Sekarang ya di kafe-kafe juga kan. Iya sekarang memang udah kesana juga sama arahnya sama yang itu yang apa Garam dan Madu tuh apa tuh? Dia tuh hip hop hip dut. Bener kan?
hip hop dangdut gitu. Hip hop dangdut gak sih? Iya, iya, Ya, emang kan? ada unsur dangdutnya. Iya, iya. Pas Bambang jazz ini. Iya. Ya. Sekarang udah mulai sama yang aku udah lupa. Iya. Itu kan itu juga kan. Iya, sekarang udah nggak pop doang gitu tuh. Iya. Pop. Iya kan pop kan ya? Iya. Kayak lagu-lagunya si Iki dulu mahal ini gitu. Pop kan lah, itu. pop itu pop. Iya. Ya transisinya udah ke sono gitu tuh. Iya, pop tidak sekedar dengan pop tapi udah pakai sound dari elektrikal gitu. Oh, iya. Sebenarnya lagu-lagu elektrikal udah di combine dengan elektrikal tuh sebenarnya udah lama sih, udah dari tahun 2000 zaman 2018 lah. Itu tuh udah mulai masuk sebenarnya, tapi kalau menurut gua dipotong sama orang-orang kayak apa Uzi 420 dan Ladiadi itu apa tuh yang pusakata sekarang tuh dulunya. Oh iya apa itu, payung teduh gitu sempet terpotong lah gara-gara itu kan, naik tuh segala macam Rex Orange kalau dari luarnya gitu kan segala macam di tahun menurut gua fenomenanya tadi 420 gitu habis di 2020 gara-gara pandemi. Orang-orang scroll TikTok. Oh iya. Udah yang menurut gua pandemi ini mau segalanya ya. Iya. Jadi ya udah sampai sekarang 2 tahun scroll TikTok masuknya. Tapi ngomongin yang madu dan garam itu tuh, lo pernah lewatnya yang orang yang kritik itu tuh? Oh, kita pernah bahas ini ceritanya. Iya. Maksudnya ya masih ada aja orang kayak gitu. Terus gue mah ya gue juga dulu mah jujur gue gak suka karena bilang kayak gitu remix tuh gak suka juga gitu, skeptis bisa dibilang. Makin kesini selama enak mah ya gue udah terima lah gitu tuh. Gimana lagi, nggak bisa. Dulu mah kita ego pagi SD tuh main genre tuh genre lo mah gini gitu kayak mulai karena SD SMP masih gitu lah. Sekarang mah asal enak ya udah take it. Iya. Save gua gitu tuh maksudnya. Kalau enak mah gimana orang kalau menurut gua kalau salah orang nanya ke gua gitu, dan menurut lo lagu yang bagus itu gimana, enak denger menurut gua? Iya, kita mah emang karena kita bukan expert juga yang bisa nilai lagu. Iya, ini lagunya karena chordnya susah jadinya bagus. Aransemennya enggak kalau menurut gua enggak, menurut kita enggak. Iya, yang menurut kita enak bisa singelong, bisa ini. Iya, kadang gitu juga tuh. Iya, lagu yang enak itu lagu yang bisa dinyanyiin sama kita. Iya, yang gak tinggi gitu suaranya. Yang gak terlalu kayak si Iki tuh. Ya ada aja part yang susahnya tuh. Gitu susah tuh. Iya, jadi lagu-lagu sederhana kayak si Semu. Sekarang lagu-lagu gitu kan aman gitu kan, jadi kayak dinyanyiin gitu. Gitu lah. Yang itu aja deh. 18 menit. Oke lah. Iya bener kan? Iya udah. Tadi di play ya udah. Thank you guys. See you.